Era Kartini adalah pahlawan perempuan yang pokoknya situ. Yang saya ketahui tentang Raden Ajeng Ayu Kartini dikenal sebagai sebutan Raden Ayu Kartini juga, yang merupakan R.A. Kartini itu seorang perempuan pahlawan yang memperjuangkan hak wanita. R.A. Kartini ya merupakan salah satu pahlawan perempuan yang mempunyai dampak baik kepada Indonesia. Raden Ajeng Kartini itu adalah salah satu tokoh perempuan Indonesia yang dia itu memperjuangkan hak pendidikan bagi pribumi, dan itu dikhususkan untuk wanita pada zamannya. Tokoh pahlawan nasional perempuan yang menitik beratkan kesamaan gender antara laki-laki dan perempuan di bidang pendidikan, bahwa perempuan itu bisa dan memiliki hak yang sama di bidang pendidikan. Jadi R.A. Kartini itu adalah pejuang wanita pada zaman dahulu ketika mungkin Indonesia masih dijajah, ya, pada zaman era Belanda. Kayaknya tanggal 21 April 1879 deh, itu setahu saya sih. tanggal 21 April tahun 1879. Tanggal 21 April tahunnya saya lupa. Kalau nggak salah 21 April 1879 kalau nggak salah. Ibu Kartini lahir pada tanggal 21 April. Kayaknya habis gelap terbitlah terang. Mungkin ya. Habis gelap terbitlah terang. Judul bukunya Habis Gelap Terbitlah Terang. Habis gelap terbitlah terang. Apa ya? Habis gelap terbitlah terang. Bener gak? Habis gelap terbitlah terang. Habis gelap terbitlah terang Kartini. Karena sosok Kartini adalah sosok wanita yang hebat menurut wanita-wanita. Nggak terlalu banyak tahu tentang Kartini, mungkin salah satu penyebabnya karena dia membawa efek baik pada gender perempuan di Indonesia menjadi kesetaraan gender yang ada sampai sekarang. Karena dia telah memperjuangkan bangsa Indonesia dan memerdekakan para wanita. Karena R.A. Kartini perjuangannya sangat besar bagi wanita. Dia memperjuangkan hak setiap wanita yang ada di bangsa Indonesia. Menurut saya, Raden Ajeng Kartini itu bisa jadi sosok yang termotivasi karena meskipun dia seorang perempuan, tapi dia tetap memperjuangkan pendidikan. Kenapa sih pendidikan penting buat perempuan? Karena kita akan menjadi ibu rumah tangga, dan seorang sosok ibu itu wajib untuk memiliki pendidikan yang baik karena dia akan menjadi seorang ibu untuk generasi penerus bangsa. Karena perempuan itu berhak juga mendapatkan pendidikan yang sama dengan laki-laki. Perempuan juga berhak memiliki karir yang bagus. Perempuan juga layak ada dan menjadi seorang pemimpin. Maka tidak ada hambatan bagi perempuan untuk memiliki self esteem yang rendah, karena ketika kita mau berusaha, kita mau belajar, kita bisa menjadi kayak Raden Ajeng Kartini. Karena dia ini apa sih disebutnya tuh, lebih enaknya terus berjuang untuk kebebasan wanita. Pada zaman dulu kan wanita tuh ditindas ya, sama di Indonesia pada zaman era penjajahan ya. Jadi wanita tuh benar dibelenggu oleh kebebasannya dibelenggu. Jadi era Kartini tuh perjuangkan kebebasan wanita agar dia lebih bisa berekspresi dan bekerja seperti itu. Banyak sih sebenarnya, cuman saya lebih suka era Kartini. Kalau dari gue pribadi, ada salah satu konten kreator namanya Ananza Prilly. Gue suka karena dia salah satu konten kreator tentang psikologi. Dia selalu membagi tips gimana cara nyelesain masalah dengan bijak dan tanpa ada perubahan emosi. Nama saya sih Najwa Shihab. Saya suka sama Maudy Ayunda sih kalau buat seleb Indonesia. Terus sama Menteri Keuangan Sri Mulyani, itu juga saya suka. Kenapa? Karena
pendidikannya bagus, bisa mengenyam di pendidikan di luar negeri, di mana itu adalah salah satu impian saya. Sri Mulyani, Menteri Keuangan. Siapa lagi ya? Tasya Kamila. Karena meskipun dia berkuliah di luar negeri, mendapatkan beasiswa, dan sekarang dia tidak bekerja, tapi memilih mengasuh anak, tapi dengan pendidikan yang tinggi, kita bisa memberikan pelajaran yang baik bagi anak gitu. Tahu bagaimana cara mengurus anak, tahu bagaimana melatih anak, dan itu menjadi inspirasi sih buat saya. Ibu kita pasti yang inspirasi kita, dan masih banyak tokoh-tokoh lain juga sebenarnya. Tapi Bapak nggak usah sebutin satu-satu, tapi yang paling pertama pasti Ibu. Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Ibu kita Kartini. Udah kali segitu aja. Ibu kita Kartini, putri sejati. Ibu kita Gak mau, suaranya fals. Ibu kita Kartini. Sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia. Ibu kita Kartini, putri sejati. semoga lebih bermoral dan lebih berpendidikan. Semoga makin ke depan gender perempuan di Indonesia semakin baik dan makin meningkat tingkat akademisi perempuan di Indonesia. Harapannya wanita Indonesia semakin baik dan jadi apa nih? Wanita dapat dihargai lagi, setiap perjuangannya harus dihargai. Harapan saya buat wanita di seluruh Indonesia tetaplah mengenyam pendidikan dimanapun itu, dan gimana pun kondisi kalian, tetap pendidikan adalah nomor satu. Perempuan harus lebih mandiri, perempuan harus kuat, perempuan tidak boleh bergantung dengan laki-laki, perempuan harus pintar, harus terus mau belajar, dan sampai kapanpun selagi masih ada waktu belajar dan menuntut ilmu sampai nanti kita dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Jadi wanita sebaiknya bisa bekerja di tempat-tempat didominasi oleh pria. Ya kan banyak stigma kalau wanita tuh bekerja ya di tempat wanita aja. Jadi malah kebanyakan berpikir kalau wanita banyaknya jadi jadi ibu rumah tangga aja gitu ya. Padahal enggak, wanita masih bisa terus bekerja, berjuang ya untuk membantu keluarga juga. Banyak juga yang single parent, single mother yang memperjuangkan keluarganya agar terus bekerja agar bisa mencukupi kehidupan keluarganya.